Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada pertemuan yang keberapa nih ya? Sudah pertemuan yang ketujuh ya nak ya. Oke, setelah kemarin kalian ulangan menyelesaikan bab 1, ulangan harian sudah dilaksanakan, maka kita masuk ke bab yang berikutnya, yaitu bab 2 mengenai reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, pagi ini cukup cerah. Kalian Ibu yakin sehat ya, dan Ibu berharap semua sampai sehat ya. Di sini itu banyak burung dan juga berterbangan ya, bunyi cicit menandakan assalamualaikum anak-anak gitu juga ya. Oke. Baiklah anak-anak, untuk materi bab yang kedua ini ada beberapa bagian nanti yang akan kita pelajari, yaitu kalau ada sekitar 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada angiospermi, perkembangbiakan generatif pada angiospermi, dan juga perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermi, pteridophyta, dan bryophyta. Dan yang terakhir adalah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, oke. Nah, sebelumnya, kalian ingat nggak nih? Apa itu si angiospermi? Angiospermi itu tentunya tumbuhan ya. Tumbuhan apa? Kita mau ingat sedikit ya nak ya. Mengingat pelajaran kelas 7 dan pelajaran waktu kalian SD ya. Kita ingat kembali beberapa mata pelajaran ya. Nah, pelajaran apa yang mungkin kalian harus ingat? Yang pertama adalah ini. Klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu diklasifikasikan ke dalam berapa kingdom? Di sini 5 kingdom ya. Mulai dari yang paling rendah tingkatnya adalah prokariota. Contohnya bakteri, kemudian ada juga protista, ada di sini protostista, itu protista. Kemudian ada fungi, jamur, ada plant, tumbuhan, plantarum ya. Animalia, kingdom animalia. Jadi ada 5 kingdom. Nah, yang akan kita pelajari nanti yaitu adalah yang kingdom plantarum. Ini tumbuh-tumbuhan, kingdomnya masuk plantarum. Bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia bereproduksi, dan juga kalau kemarin kita sudah sedikit mengenai perkembangbiakan pada hewan. Kenapa? Kita manusia berada di sini ya, berada di kingdom animalia. Nanti beberapa hewan juga tidak jauh berbeda sistem perkembangbiakannya dengan kita manusia ya. Nah, ini yang mesti kalian ingat ya. Masih ingat gak nih? Oh, ini kita ada masuk nih, mirip ya. Oke ya. Jadi masih ingat perkembangbiakan kemarin manusia kan ya, bab 1. Kenapa kita mengingat ini? Karena nanti kita akan mempelajari tentang ini sayang. Kitab kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, supaya nanti kita bisa menjaga kelestarian tumbuhan maupun hewan yang sudah Allah ciptakan peruntukan kita untuk kita manusia ya. Oke. Nah, kalian masih ingat nggak ini waktu SD bagaimana cara menanam singkong? Masih ingat nggak? Oke. Kemudian bagaimana kerbau berkembang biak? Tentunya berbeda ya. Kalau kemudian ini ada tumbuh-tumbuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan berbunga berkembang biak ya. Ini hewan yang lain, ada tapir ya. Ini kerbau ya, bagaimana mereka berkembang biak. Ibu yakin kalian masih ingat pelajaran waktu kalian
SD ya, kelas berapa tuh di SD sudah ya. Oke. Kemudian kalau klasifikasi kemarin kelas 7 ya. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan saja. Kita akan bahas mengenai materi yang akan kita tuju ya, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermi. Ya. Emangnya tumbuhan ada berapa banyak, Bu? Kok kita kategorikan ada tumbuhan angiospermi? Ya. Jadi, kita mengulang sedikit bahwa tumbuh-tumbuhan atau kingdom plantarum dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang paling sederhana yaitu kelompok Talopita. Nih, Talopita ini paling sederhana, Nak. Jadi, apa bedanya? Dia dikatakan sebagai nenek moyang tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, setelah ganggang ya masuk ke tumbuh-tumbuhan nih Talopita. Dia tidak memiliki berkas pengangkut, tidak ada xilem, tidak ada floam ya. Kemudian yang kedua yaitu lebih tinggi tingkatannya yaitu Tracheopita. Tracheo, pembuluh. Jadi ini adalah tumbuh-tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh, walaupun pembuluhnya mungkin masih sangat sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan yang seperti ini, Nak. Ya, ada suplir dan lain sebagainya yang biasanya memiliki hitam-hitam pada bagian daun ya. Itu namanya sporangium ya. Nah, kalau yang Talopita contohnya adalah lumut, ini Bryophyta, lumut yang suka nempel di dinding ya, yang suka nempel-nempel di dinding. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya adalah Spermatophyta. Nah, kemarin kita juga sudah membahas waktu belajar sistem reproduksi manusia, ada sperma berarti ada gamet ya, ada gamet. Jadi tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gamet jantan maupun gamet betina. Atau sering dikatakan sebagai tumbuhan yang berbiji. Ya. Nah, pada tumbuhan yang berbiji itu dikelompokkan jadi dua. Nah, masih ingat ini? Klasifikasi ya. Kita ingat kembali. Gymnospermi atau tumbuhan pinus. Gymnos. Gymnos itu telanjang. Maksudnya apa? Spermanya atau bijinya itu telanjang. Jadi tidak ada perhiasan bunga. Kemudian yang kedua, angiospermi. Ini kebanyakan tumbuh-tumbuhan adalah masuk ke dalam kelompok angiospermi. Angios tertutup, jadi bijinya tertutup, berada di dalam ovarium. Biasanya dilindungi oleh bunga-bunga yang cantik-cantik ya. Nah, nih ingat nggak nih? Ingat ya. Oke, sekarang mengingat. Oh iya, teringat kembali ya. Jadi tumbuh-tumbuhan juga ada yang sangat sederhana yang tidak memiliki pembuluh, sudah memiliki pembuluh namun sederhana, dan yang sudah memiliki pembuluh lengkap dan menghasilkan gamet jantan maupun betina atau spermatophyta. Nah, angiospermi berarti masuk kategori spermatophyta, yang lebih tinggi, yang lebih lengkap ya. Oke, kalau ini contohnya pinus, damar gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke pegunungan ya, itu banyak pohon-pohon yang daunnya seperti duri, lincip-lincip gitu ya, itu masuk ke dalam gymnospermi ya. Ini bijinya kurang lebih seperti ini, ini bukan biji, strobilus ya. Jadi bijinya ada di sela-sela di antara sisik-sisik strobilus ya. Oke, nah apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita peroleh? Jadi kita belajar ini tujuannya adalah memahami lebih lanjut tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sehingga dengan dapat jelas kita mengetahui cara menjaga kelestarian sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, nah ini angiospermi. Nah,
Nah, ciri tumbuhan angiosperme ya, jadi bijinya tertutup, bijinya tidak telanjang, ditutup karena dia berada di dalam ovarium. Nah, ini di sini. Nah, ini bakal biji dan bijinya nanti di sini ya, berada di dalam ovarium. Ovariumnya adalah bagian dari putik. Ini ada kepala putik, tangkai putik dan lain sebagainya. Nah, ditutup, benar-benar tertutup, ditutupi atau dilindungi oleh banyak perhiasan bunga ya, maka dikatakan dia sebagai tumbuhan angiosperme, tumbuh-tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini kita akan pelajari. Pada tumbuh-tumbuhan angiosperme itu memiliki beberapa jenis perkembangbiakan. Nah, kita mengingat kembali mengenai perkembangbiakan. Nah, masih ingat nggak nih? Nah, bagaimana makhluk hidup berkembang biak? Ya, cara makhluk hidup berkembang biak, ya, baik hewan maupun tumbuhan, itu ada dua macam cara. Nah, yang pertama adalah cara vegetatif. Nah, ini biasanya pada kalau hewan tingkat rendah nih, ya, hewan-hewan tingkat rendah, yang satu sel, ya. Ini jadi vegetatif, tidak pakai peleburan sel kelamin, ya. Jadi biasanya punya dibantu oleh manusia, bisa dipotong-potong gitu ya. Kemudian individu yang dihasilkan itu berasal dari bagian tubuh individunya dan sifatnya sama persis dengan induknya, ya. Jadi pada perkembangbiakan vegetatif di sini hasilnya individu hasilnya sama persis dengan induknya. Kemudian kalau kita kemarin manusia, perkembangbiakannya adalah generatif, ya. Nah, pada perkembangbiakan generatif tentunya ada peleburan sel kelamin. Nanti kalau pada tumbuh-tumbuhan ada serbuk sari, ada putik. Kalau kemarin pada hewan ada sel telur, ada sperma, ya. Kemudian umumnya pada tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak secara generatif dia memiliki bunga, ya. Kemudian juga memiliki calon individu baru yang berupa biji. Hasilnya ini nanti hasil tumbuhan anakannya itu gabungan kombinasi sifatnya dari kedua induknya, dari serbuk sari dan benang dari serbuk sari dan sel telur yang dibawanya. Jadi dia perpaduan sifat yang ada di antara serbuk sari dan putik. Persamaan di antara generatif dan vegetatif itu apa? Sama-sama untuk menghasilkan individu baru, untuk melestarikan jenisnya, ya. Baiklah, kita sekarang masuk ke perkembangbiakan pada angiosperme, ya. Nah, pada perkembangbiakan angiosperme yang akan kita bahas saat ini, adalah perkembangbiakan apa? Vegetatif, ya, perkembangbiakan vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif, jadi pada perkembangbiakan vegetatif kita temui ada yang sifatnya alami dan ada yang buatan. Nah, ini juga sebagian besar sudah dipelajari pada saat kalian SD, ya. Oke. Untuk perkembangbiakan yang alami, jadi ada alami, ada buatan. Nah, di sini perkembangbiakan vegetatif atau sering disebut perkembangbiakan aseksual, tidak melalui pertemuan dua gamet, ya, gamet jantan, gamet betina. Kalau di tumbuhan berarti tidak melalui pertemuan antara benang sari dengan sel telur, ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu menyingkir aja ya, lebih nyaman kali ya, lebih gede gambarnya. Oke. Pada perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kalian lihat dan Ibu yakin udah pernah juga dipelajari ya. Kita ingat kembali saja. Jadi hari ini banyak mengingat pelajaran yang sudah. Ini contohnya perkembangbiakan vegetatif alami dengan rizoma. Ya, rizoma itu adalah dari akar, ya.
rizoma itu bukan akar tetapi batang yang berada di dalam tanah ya. Contohnya ini lengkuas ya, kemudian jahe, kunyit dan lain sebagainya. Kemudian ada yang memakai stolon. Stolon itu batang tapi dia menjalar di permukaan tanah. Nah, ini pakai stolon. Ini contohnya di sini pada stroberi. Bisa juga pada rumput teki ya, pada rumput teki. Kemudian ini dengan umbi lapis, bawang merah, bawang putih gitu ya. Kemudian selain itu adalah apa lagi nih? Nah, kita lihat nih. Dengan ubi batang, contohnya kentang. Jadi kalau kita taruh kentang di tanah atau kita biarkan saja kena udara dan atau kena air, maka akan muncul kuncup-kuncup. Nah, maka vegetatif ini alami dengan umbi batang. Kemudian kuncup adventif, ini contohnya pada daun cocor bebek ya ini. Kemudian dengan tunas. Nah, itu adalah 6 cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Hasil anakannya sama persis sifatnya dengan induknya. Ini dari daun, ini dari batang, nanti sama persis ya, vegetatif alami. Kemudian kita beralih kepada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, ini yakinlah ibu juga yakin kalau kalian sudah pernah melihat ini ya. Ini dengan mencangkok nak. Jadi mencangkok itu apa? Jadi kita mengupas sebagian dari kulit batang tumbuhan ya, sampai seperti ini ya, kayak habis. Kemudian di sini sampai lendirnya itu dikerok ya nak, jangan sampai ada lendir karena itu masih bagian dari phloem. Nanti makanan masih tersalurkan dari atas ke bawah sehingga nanti nggak jadi gitu. Jadi ini harus dikerok sampai kering. Nah, kemudian ditutup dengan tanah yang gembur lah ya. Oke. Nah, diikat ya supaya nggak kalau kena hujan nggak jatuh, diikat. Namun ini sering dikasih lubang-lubang di sini supaya kita bisa kasih siram tanaman. Nanti lama-lama akan muncul akar di bagian ini nak. Nah, kalau udah muncul akar di bagian ini, nah, kita potong ini, kita tanam maka menjadi tumbuhan baru ya. Kemudian cara vegetatif yang lain nih, yaitu dengan merunduk. Merunduk. Ini merunduk nih. Ya. Jadi karena memiliki batang yang cukup panjang dan agak lentur, sehingga kalau kita rundukkan, kita paksakan di bawah ke tanah, kemudian kita tutup dengan tanah, ini diganjel batu ya. Nanti di sini akan muncul akar nih, muncul akar. Nah, kalau sudah muncul akar nih boleh dipotong, pindahkan, maka menjadi individu yang baru. Ini namanya merunduk. Sifatnya sama persis dengan induknya ya. Jadi ini khusus pada tanaman yang batangnya cukup panjang ya. Kemudian cara yang lain yaitu menyambung. Nah, menyambung nih. Menyambung nih cara menyambung atau enten ya. Biasanya yang pada sisi bawah ini adalah tanaman yang memiliki akar yang kokoh. Yang di sisi atas ini kita memakai tanaman yang buahnya bagus, yang sudah jelas buahnya bagus. Oh, itu buahnya manis. Kita pakai itu. Tapi tanaman itu kurang bagus akarnya, maka akhirnya yaudah yang ini aja nih, pohon lain ya, pohon yang sama tapi lain individunya gitu ya. Jadi dari pohon yang sama tetapi lain individu, jadi pohonnya sama lain. Ini yang ini aja nih kita pakai untuk bagian bawah karena akarnya bagus, seperti itu ya. Oke, kemudian itu enten atau menyambung ya. Kemudian juga ada cara yang lain yaitu cara menempel. Nah, pada cara menempel ini tentunya yang ditempel adalah nih mata tunas yang mau jadi cabang ya. Nah, istilahnya okulasi. Caranya gampang saja, kita sobek ya, seperti mau bikin cangkok tapi tidak penuh ya, hanya sebagian aja ya. Kemudian setelah dikerik, nah tunasnya tadi
Ini batang yang ada tunasnya misalnya diambil, tempelin ke sini, kemudian diikat. Nah, setelah beberapa lama ya, seminggu, 2 minggu, dia akan menyatu. Nah, ini kalau kalian mau variasi bahwa untuk satu pohon, misalnya pohon mangga, tapi pingin punya hanya satu pohon, cuman saya pingin satu pohon buahnya macam-macam gitu. Satu pohon mangga, satunya berbuah aroma manis, yang satunya berbuah gedong ya, kemudian golek dan lain sebagainya, bisa itu satu pohon, tapi nanti buahnya macam-macam, tergantung kita mengambil mata tunasnya ya. Jadi itu variasi-variasi bagaimana kita membuat satu perkembangbiakan vegetatif secara buatan ya. Nah, ini yang berikutnya yaitu dengan stek. Nah, kalau stek ini, ciri dari stek adalah tidak semua tumbuhan bisa kita stek ya. Jadi umumnya mereka memiliki batang yang banyak ruas gini. Kemudian di dalamnya itu kayak ada spon parenkim yang cukup banyak ya. Jadi dia sebetulnya mudah menampung air ya. Nah, ini kita potong-potong aja. Nah, kita potong kemudian kita tancapin ke tanah. Maka nanti dengan sendirinya pada bagian ruas yang terpotong akan muncullah akar-akar. Nah, jadilah individu baru. Jadilah individu baru. Kenapa kita belajar ini? Karena kita ingin mendapatkan apa? Keuntungan dari vegetatif adalah mendapatkan individu yang sifatnya sama persis dengan induknya. Maka kita bisa melakukan dengan beberapa cara ya, karena kalau secara generatif hasilnya belum tentu sama dengan induknya, gabungan variasi gitu, tergantung gen mana yang bertemu ya. Oke, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu akan akhiri dengan satu pemberian kegiatan untuk kalian. Nah, kegiatannya ini juga yang mudah saja ya. Jadi menanam budidaya tanaman dengan cara vegetatif ya. Yang ini ada beberapa tumbuhan, cukup yang pertama cocor bebek. Kalian potong aja daunnya, nanti kita dibiarkan. Nah, caranya ini cara kerjanya ya. Untuk cara kerja ini bisa dilakukan pada 3 tanaman, tapi yang ini cukup salah satu saja nak. Yang begonia sama iler kalian cukup satu saja, pilih salah satu, kemudian sama cocor bebek jadi 2 ya. Kemudian yang kegiatan yang ketiga adalah nih dengan bawang merah atau bawang putih ya. Ini cara kerjanya. Kemudian nanti dimasukkan di sini. Nah, ini berarti tidak semua. Misalnya kalau kalian cukup pilih begonia, berarti yang apa tuh? Ini nggak usah ya. Oh, saya pilihnya yang iler aja, berarti ini diisi, ini nggak usah, gitu ya. Oke. Pengamatannya selama 14 hari 2 minggu. Jadi nanti hasilnya ini kalian kumpulkan laporannya ini dalam waktu 20 hari. Ini terakhir ya, 20 hari. Oke, itu saja ya. Oke sayang. Baiklah untuk pertemuan kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita mengingat bahwa perkembangbiakan vegetatif fungsinya adalah mendapatkan individu yang sama persis dengan induknya. Oke, cukup paham ya. Ini mengingat pelajaran-pelajaran yang kalian sudah dapatkan, baik itu pelajaran pada saat SD maupun kemarin klasifikasi makhluk hidup pada kelas 7. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi dengan Ibu pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Allahu Akbar.